Perjumpaan kita nanti ketika aku diturunkan di akhir zaman. Ini yang membuat saya yakin kalau Yudas Iskariot itu Dajjal. Bagaimana ciri-ciri fisik Dajjal? Kedua matanya normal. Sebelum terjadinya penyaliban atau Paskah, Dajjal matanya normal. Ya, kulitnya kemerah-merahan, agak coklat tapi kemerah-merahan. Baik, tentang berikutnya tentang silsilah Dajjal. Ya, tentang silsilah Dajjal. Ada nasab yang aneh yang dimiliki oleh Samiri ini. Ya, kembali saya mengambil satu benang merah kalau Dajjal ini nama aslinya Samiri. Nah, disebutkan di dalam buku yang saya kaji bahwa ternyata Samiri ini lahir dari orang tua yang lahir dari proses incest. Ketika adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Di suatu tempat yang lain tidak jauh dari tempat di mana ayahnya dilahirkan, ada adik dan kakak juga berzina, incest dan lahir ibunya. Jadi ada kemungkinan ayah dan ibunya ini lahir dari sebuah daerah yang komunitas itu rajin melakukan incest. Jadi incest ini menjadi sebuah tren di kampung tadi. Nah, jadi ayah dan ibunya ini adalah lahir dari proses incest tadi. Dan mereka berjodoh akhirnya dan mereka menikah. Dan ketika ibunya menstruasi itu disetubui oleh ayahnya. Jangan salah, ketika seorang ibu istri menstruasi itu ada kemungkinan dia lahir, terjadi fertilisasi, terjadi reproduksi. Tapi peluangnya dari 2000 proses persetubuhan itu, proses reproduksi, kemungkinan 2000 banding 1, peluangnya 1 dari 2000 kali yang selamat dan bisa melahirkan. Dan ternyata dia itu berhasil dan lahirlah Dajjal atau Samiri. Itu tadi. Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kelahirannya ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Ya, ketika dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, tidak satu tetes pun ASI ibunya yang dia sedot. Kenapa? Karena sejak lahir sampai usia 5 tahun kerjaannya tidur saja. Disebut mati, tidak, karena jantungnya berdetak dan dia bernapas. Disebut hidup, dia tidak bergerak sama sekali. Dari usia 1 sampai 5 tahun. Kebayang Bu, 5 tahun ASI enggak dikeluarkan. Bagaimana jadinya? Ibunya sakit kanker payudara. Ya, ibunya memperlakukan bagaimana payudaranya ASI-nya itu diupayakan dikeluarkan, tapi ternyata ada satu kelainan. Pada akhirnya ibunya pun meninggal. Derita bagi ibunya. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus Dajjal, mengurus Samiri. Di usia 5 tahun di satu malam, si Samiri ini bangun di saat orang-orang tertidur lelap di tengah malam. Dia ngorondang, apa gorondang? Merangkak. Ya, Samiri adalah negeri penyembah berhala, banyak dewa dan ada dewa terbesar yang mereka sembah. Nah, si Samiri ini di malam gelap gulita, orang-orang tidak ada satupun yang terbangun, dia bangun dan dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung yang terbesar. Di situ dia tidur. Dan dia membuang kotorannya, BAB dan BAK. Maka ketika pagi harinya ritual penyembahan dan pengagungan para dewa dilakukan, cek raja harita asarara bau hangsur itu, bau pesing kayak di mana gitu ya. Ternyata siapa? Si Samiri ada di pangkuan Tuhan yang terbesar. Oh, marah sang raja. Mana bapaknya? Panggil bapaknya. Atini abaha. Ya, panggilkan padaku bapaknya Samiri. Maka bapaknya dihadangkan. Kamu telah menghina Tuhan kita. Kamu telah memindahkan anakmu sehingga dia BAB dan BAK di atas pangkuannya. Loh, kenapa Anda menuduh saya? Saya tidak melakukannya. Demi Tuhan kita yang maha agung. Demi Jupiter, demi Apollon, demi Dionysius, aku tidak memindahkannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Dia lumpuh. Gak mungkin dia berjalan sendiri. Akhirnya ayahnya dipenjara. Sampai satu saat di mana ayahnya harus menunjukkan bukti kalau dia tidak memindahkannya. Tapi ayahnya tidak bisa memindahkan. Akhirnya hukuman mati diberikan pada ayahnya. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Wafilah rahmatullah. Ada satu bayi yang lahir dan dia bermata satu. Jangan dikira, menurut saya ini bukan Dajjal. Ya. Ini bukan Dajjal, para Allah.
Karena Dajjal tadi lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ada yang bilang ini di Israel, seorang bayi laki-laki lahir dengan mata satu. Ya, kalau saya sih menduga ibunya begitu ketakutan ketika mengandungnya. Ketakutan kepada Dajjal. Ya kebayang-bayang we Dajjal teh keur hamil budak ieu. Jadi we anakna matana hiji siga Dajjal. Ya. Dajjal lahir secara normal, ingat. Rasulullah bercerita, dia adalah seorang manusia yang lahir secara normal. Dia bermata dua. Ya, kapan Dajjal kehilangan sebelah matanya? Ketika dia disalib di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia kehilangan sebelah mata kanannya karena ditusuk oleh Yudas Iskariot. Oleh Herodes. Oleh Herodes. Saat itu dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nanti kita sambung kajian kita ke sana. Ya, luar biasa. Tanda tidak ada lubang hidung, hanya dengan satu mata. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan manusia sebagaimana yang Allah kehendaki. Ada yang sedang hamil di sini? Jangan ngebayangin Dajjal ya. Jangan. Enggak baik, persilahan ini bukan Dajjal, ya. Kembali kepada yang tadi. Nah, ketika dia lahir betul kata Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dia menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Setelah ayahnya dihukum mati, maka Samiri kecil yang usianya 5 tahun ini diasuh oleh raja. Maka dia jadilah peliharaan raja. Namun saat itu Allah sudah murka kepada bangsa Samirah. Allah tidak menghendaki mereka hidup lagi, maka Allah kirim malaikat Jibril dan sepasukan malaikat untuk mengazab mereka. Ingat, malaikat Jibril tugasnya bukan hanya menurunkan wahyu, tetapi juga menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Habis tuh Samirah. Tapi sebelum Samirah diratakan, Allah menyelamatkan Samiri. Allah memerintahkan Samiri diselamatkan. Maka Jibril pun mengangkat Samiri, baru suku Samirah diratakan. Setelah selesai suku Samirah diratakan, malaikat Jibril menyelamatkan Samiri di sebuah pulau yang dikenal berada di Laut Yaman. Pulau entah berantah. Disitulah Samiri kecil diselamatkan. Dipindahkan ke pulau tadi karena memang seperti itu. Tidur aja, tidak merasa apa yang terjadi. Dipindahkan ke Pulau Yaman tadi. Maka di Pulau Yaman inilah dia tinggal. Dan Allah kemudian menghadirkan untuknya satu binatang yang besar. Dakhmatun kabirah allati tusamma al-jassasah. Satu binatang yang diberi nama al-jassasah. Binatang ini bertubuh besar, mamalia berkaki 4. Dugaan saya seperti bison. Ya, seperti bison, tapi penuh dengan bulu, lebat bulunya. Ada yang menyebutkan berwarna hitam. Dalam hadis Rasul itu disebutnya hitam. Tapi ini ceritanya mauquf. Ya, Tamim Ad-Dari menyebutkan dia berbulu tebal sehingga aku tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Yang menghadap itulah muka. Apalagi kalau dia bicara bergerak-gerak. Wah, itu mukanya. Dan dia bisa berkata-kata kepada manusia. Nah, binatang inilah yang tugasnya memata-matai Dajjal. Maka dia dinamakan Al-Jassasah. Al-Jassasah itu artinya memata-matai. Mata-mata, spy. Kalau terlihat ada spy, awas aya Jassasah. Ya, mata-mata. Nah, kemudian di pulau itulah Dajjal bangun. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan untuk Samiri kecil. Lalu dia makan dan tidur lagi. Kerjaannya cuma bangun, makan, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Lamun aya rokok, harita ngarokok heula meureun. Tapi ku sabab enggak ada rokok, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Begitu. Sampai usianya 100 tahun. Di usia 100 tahun itulah dia mulai melek bangun. Dan melihat siapa dirinya. Ya, kaget dia. Ya, di hadapan dia ada Jassasah. Siapa kamu? Oh, Jibril menamaiku Jassasah. Dan tugasku adalah memata-matai kamu. Kenapa kau memata-matai aku?
Karena aku adalah pendampingmu. Aku lahir berbarengan dengan kelahiranmu. Aku muncul berbarengan dengan kemunculanmu. Dan aku akan menghilang berbarengan dengan engkau menghilang. Dan di akhir zaman aku akan muncul sebelum engkau muncul. Nah, jadi sebelum Dajjal muncul di akhir zaman, kayaknya zaman kita ya. Kalau Dajjal muncul zaman kita, sebelumnya akan muncul dulu binatang jasasa. Dan munculnya binatang ini sebagai tanda ketiga dari 10 tanda besar kiamat. Setelah demikian kemudian, apa ini? Nah, Dajjal di sampingnya melihat kayak seperti ini nih. Besar segini, itu berisi tulisan tangan dari malaikat Jibril. Ternyata itu adalah pengajaran tauhid yang dituliskan oleh malaikat Jibril selama dia tidur. Tulisan itu mengenalkan Dajjal kepada Allah, Tuhan alam semesta. Dibacakanlah oleh binatang jasasah ini. Selesai dibacakan, paham kau Samiri? Sekarang tugasku yang terakhir, kata binatang jasasa. Aku diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk mempertanyakan padamu. Hal tu'minu biha ula'il bayan minallah li'anna Allah rabbak. Ya Allah rabbuka. Hal tu'minu billah. Apakah kau beriman kepada Allah sebagai Tuhanmu? Jika engkau beriman kepada Allah Tuhanmu, maka engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Karena ajalmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Namun jika engkau ingkar kepada Allah, terkutuklah engkau dan engkau akan kekal di neraka jahanam. Samiri tidak memberikan jawaban. Maka binatang jasasah ini pun bertanya. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawabnya. Hingga binatang ini pun pergi. Esoknya muncul lagi binatang ini dan bertanya lagi kepada Samiri. Hai Samiri, famadal jawab. Apa jawabanmu? Hal tu'minu billah. Apa kau beriman pada Allah? Dia membalingkan mukanya. Tidak juga menjawab. Ketiga kali dia bertanya dan Samiri menjawab. Hei binatang buruk rupa, lihatlah aku. Sesungguhnya penjelasan prasasti ini bukan menjelaskan Allah yang di langit itu, tapi dia menjelaskan aku. Yang ada di sini adalah tentang aku. Akulah Allah itu. Engkaulah yang harus beriman kepadaku. Nah, di saat itu binatang ini menjerit dengan jeritan yang keras sampai pekak telinga si Samiri. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar Al-Kadzab, Dajjal, pendusta. Jadi Dajjal ini adalah pendusta. Artinya Al-Kadzab. Ya, mutasawiyahnya, ya mutaradifahnya adalah Al-Kadzab, artinya pendusta. Ya, wabillahi rahmatullah. Ya. Setelah itu binatang Al-Jasasa pun pergi meninggalkan Samiri. Dia menghilang. Dan Dajjal pun kehilangan jejak Samiri. Nah, apa yang terjadi kemudian? Samiri mulai menggunakan akal cerdasnya. Dia berusaha untuk keluar dari pulau itu, maka dia menebang pohon ya dengan cara yang unik, ya cara yang unik yang dia lakukan sehingga pohon itu pun pada bertumbangan kemudian dibikin menjadi bahtera. Dalam waktu singkat dia bisa membuat sebuah bahtera untuk keliling dunia. Maka sampailah dia ke pulau demi pulau di mana manusia berada dan dengan kecerdasannya dia mampu mempengaruhi manusia dalam waktu singkat. Dan dia bisa mempelajari budaya dan kultur satu umat, satu kaum dan dia bisa dengan secepat kilat mempengaruhi kaum tadi. Maka apa yang terjadi para sekalian? Maka jadilah dia mulai memiliki pengikut. Bagaimana ciri-ciri fisik Dajjal? Kedua matanya normal. Sebelum terjadinya penyaliban atau paskah, Dajjal matanya normal. Ya, kulitnya kemerah-merahan, agak coklat tapi kemerah-merahan. Badannya tidak tinggi ideal, tapi sedang cuma buntet. Rambutnya itu kayak tipis kayak roti kismis. Ya. Kemudian hidungnya lain kata Rasulullah. Agak berbeda dengan hidung kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang menyebutkan dalam satu hadis kedua lututnya ini hampir berdekatan, namun kedua tumitnya berjauhan. Sementara kedua ibu jarinya berdekatan. Jadi gimana? Kayak gini mungkin ya. Nah kayak gini nih. Sehingga kalau dia berjalan orang-orang mentertawakannya. Ya, tapi kalau ada yang jalan kayak gitu jangan disebut Dajjal, jangan. Nanti dia marah, ya. Mohon maaf saya jadi berdiri aja ya. Kalau duduk biar agak bebas. Ekspresi saya biar agak bebas. Baik, kemudian
Nah, mengembaralah dia, sampailah dia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, disitulah dia mampu masuk ke tengah-tengah Bani Israel. Dan tanpa sepengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun, Samiri mampu mempengaruhi beberapa ribu orang dari Bani Israel. Karena jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dari Mesir untuk menuju Palestina, itu ada 70.000 orang. Ada ribuan orang dari Bani Israel ini yang berhasil terpengaruh oleh si Samiri. Kenapa? Samiri membawa pena yang digunakan malaikat Jibril untuk menuliskan prasasti itu. Pena inilah yang menjadi tongkat sihirnya Samiri. Pena ini mirip, disebutnya kolam, tapi kelihatannya seperti tongkat yang digunakan oleh Harry Potter. Kayak gitu. Harry Potter apa Puter? Potter. Harry Potter. Nah, seperti itu. Dia menggunakan tongkat pena malaikat Jibril inilah untuk menciptakan patung anak sapi. Kaum Nabi Musa AS yang dipengaruhi oleh Samiri ini diperintahkan untuk mengumpulkan perhiasan, dimasukkan ke dalam sebuah bejana, lalu dibakar, dipanaskan, ya, maka perhiasan itu dimasukkan, lalu dibentuklah menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi tadi dan bersuara, inilah aku Tuhan kalian. Musa telah lupa kepadaku. Melihat patung anak sapi tadi bersuara, maka sujudlah mereka, kaum Bani Israel ini. Itu yang menyebabkan Nabi Musa marah, tadi diberitahu oleh Allah. Ya. Hai Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa meninggalkan kaummu? Mereka di belakangku ya Allah bersama Harun. Lupakah engkau? Kalau aku telah menjadikan Samir sebagai ujian bagi mereka. Samiri telah memfitnah mereka hingga mereka menyembah patung anak sapi. Mereka menyembah selain aku. Maka faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah luar biasa. Nah, saat itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak sapi tadi? Wahai saudaraku, ya. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggotku. Nanti kalau putus aku nggak bisa lagi punya janggut. Ditarik begitu janggutnya. Aku sudah mengingatkan mereka, namun pengaruh Samiri jauh lebih kuat mempengaruhi mereka hingga mereka terpedaya dengan sihirnya. Sekali lagi, Dajjal kata Rasulullah akan mampu melakukan apapun dengan kemampuan sihirnya. Sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan, dia bisa mewujudkannya. Maka tidak salah kalau manusia cepat terpedaya oleh fitnah Dajjal. Ya. Maka Nabi Musa kemudian mengambil patung anak sapi itu dari si Samiri, lalu dipecahkan. Dilemparkan ke batu keras, lalu pecah. Ini terjadi tidak jauh dari Transjordania, menurut perkiraan saya. Karena di saat itu kalau para hamba Allah dari Transjordania menuju ke Petra, ya, ada yang disebut dengan Wadi Musa. Nah, disitulah ada batu-batu yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan air. Nah, di situ pula tempat di mana Samiri menggoda kaum Bani Israel. Ya, kalau para hamba Allah melakukan perjalanan umroh plus aqsa akan sampai ke Wadi Musa. Ya, di sana ada tempat di mana patung itu dihancurkan. Cuma tidak ditemukan hancuran dari puing-puing patung anak sapi ini. Singkat cerita, kemudian nasi Samiri ini Nabi Musa tidak membunuh si Samiri. Padahal kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini tobatnya adalah dengan dibunuh. Tapi si Samiri tidak dibunuh. Ya. Qala Musa berkata, "Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri itu." Cuma diusir, kenapa tidak dibunuh? Sementara kaum Bani Israel yang menyembah patung anak sapi tobatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Oleh Bani Israel yang beriman. Karena ada dalam Al-Quran, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang beriman membunuh yang menyembah patung anak sapi. Karena jumlahnya ribuan, orang-orang yang mau dipenggal kepalanya tidak terima. Maka terjadi perang saat itu. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika hukuman ini tetap kau berlakukan, habis kaumku. Ya, engkau sesungguhnya mereka adalah makhluk hambamu, makhluk yang kau ciptakan. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun. Akhirnya Allah menghentikan hukuman tadi.
Ya, di antara mereka yang meninggal dari orang beriman itu dicatat syahid. Selesai itu, si Samiri diusir. Nah, lalu Nabi Musa berkata begini, "Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri. Fa innalaka fil hayati sesungguhnya engkau dalam kehidupan dunia ini angtakulu akanlah hanya mampu mengatakan la misasa, janganlah engkau menyentuh aku." Kata siapa? Kata Samiri, ya. Wa innalaka mu'idan, dan sesungguhnya engkau memiliki satu janji. Lan tukhlafa, yang tukhlafahu, yang kau tidak bisa menyalahinya. Wa anzir ilahaka, ya. Wanzur ila ilahika alladhi zallat alaihi akifa. Dan sesungguhnya bagimu adalah hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Ya. Lanuharrikannahu thumma, kurang jelas ini. Lanansifannahu fil yammi nasfa. Sesungguhnya kami akan membakarnya dan kami akan membuang dia, abunya, ke dalam sungai itu sejauh-jauhnya. Maka hancurlah saat itu patung anak sapi dan Samiri diusir. Maka Samiri pun pergi terusir, dia mengembara ke satu negeri ke negeri yang lain. Para muslimin yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, melainkan mereka memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hatta Nabi Adam sekalipun itu memperingatkan kaumnya, anak-anaknya, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam alaihissalam. Berarti kenapa Dajjal disebut fitnah yang terburuk? Karena dia dikhawatirkan muncul di zaman para nabi oleh para nabi mereka. Ya. Bahkan para nabi pun tidak berkehendak untuk bertemu dengannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Dajjal mengembara, setelah diusir, si Samiri diusir dan Dajjal diusir oleh siapa? Nabi Musa. Dia mengembara dari zaman satu nabi ke nabi yang lain. Sampailah di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ya, di zaman Nabi Isa dia berubah menjadi nama Yudas Iskariot. Iwafillah rahmakumullah, ini terkait dengan petikan Injil Barnabas yang saya baca terkait dengan kisah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini ketika muncul pertama kali ke Hawariyin atau Hawariyun adalah umat Nabi SAW. Jumlahnya ada 12. Salah satu dari mereka bernama Barnabas. Barnabas ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun yang paling cerdas dan paling taat, serta paling hafal Injil yang dibacakan oleh Nabi Isa. Dan dialah satu-satunya penulis Injil yang lurus, yang benar. Ya, jauh sebelum Bible Markus, Matius, Yahya itu ada. Karena Matius, Lukas, Markus, Yahya tidak sejaman dengan Hawariyun. Itu generasi yang jauh 25 tahunan setelah Nabi Isa diangkat. Jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun. Dengan cerita Nabi Isa memperingatkan kaumnya, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Nabi Isa mengatakan demikian. Ketika Nabi Isa mengatakan hati-hatilah kalian, iblis ada di tengah-tengah kalian, yang mereka bayangkan bukan Yudas Iskariot, tetapi iblis dari bangsa jin itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat itu Yudas tidak pernah berhasil berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dia selalu berusaha untuk masuk ke ruang di mana Nabi Isa berada. Tapi Allah selalu memberikan hijab antara Yudas dengan Nabi Isa. Ketika pun Yudas berhadapan dengan Nabi Isa, Allah hijab antara dia dengan Nabi Isa, sehingga Yudas tidak tahu kalau di hadapannya ada Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa tahu kalau di hadapannya ada Yudas, maka Nabi Isa selalu menghindar. Berkali-kali Yudas ingin masuk ke tempat di mana Nabi Isa beristirahat. Selalu saat itu tidak pernah terlihat. Ya, tidak pernah berhadapan begini. Lalu Barnabas berkata, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berada di sini? Ya. Lalu Barnabas memberitahukan kepada Nabi Isa kalau Yudas ingin bertemu dengannya. Apa kata Nabi Isa? Katakan kepadanya. Nah, ini yang membuat saya yakin Yudas itu Samiri, Dajjal. Katakan kepadanya, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti ketika aku diturunkan di akhir zaman. Ini yang membuat saya yakin kalau Yudas Iskariot itu Dajjal. Hal poin pertama bagi saya yang membuat saya yakin Yudas itu Dajjal.